Ya, pemirsa satelit TV Indo People dimanapun Anda berada, kembali lagi kita ada dialog spesial malam hari ini mengenal lebih jauh sosok Ferry Juliantonos yang saat ini menjadi bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra. Ya, kembali lagi ke Mas Ferry. Tadi kita sempat terhenti, Anda memandang Banyumas Raya ya, Banyumas, kemudian Purbalingga dan sekitarnya, Banjarnegara, Cilacap. Seperti apa, Mas? Ya, menurut saya Purwokerto ya itu kalau misalkan nanti ada lapangan udara di Purbalingga itu akan saya perkirakan berkembang sangat pesat dan kemudian itu akan juga menstimulus daerah-daerah sekitarnya Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara ya untuk kemudian cepat tumbuh berkembang. Purwokerto pada beberapa sisi menurut saya bisa lebih baik daripada Semarang ya. Padahal menurut saya sebagai ibu kota provinsi Semarang banyak sekali permasalahan yang menurut harus diperbaiki lah gitu sebagai ibu kota provinsi. Pelabuhannya kecil ya, kemudian ya lapangan udaranya juga kurang mencerminkan sebagai ibu kota provinsi. Kemudian ROP, saya kemarin datang ke daerah perbatasan Semarang Demak, kemudian di stasiun kereta itu juga masih ada ROP dari saya kecil sampai sekarang. Masalah ROP itu belum terselesaikan. Saya nggak tahu ini apa keajaiban dunia apa tapi menurut saya kalau diperbandingkan dengan itu, saya punya harapan daerah Banyumas Raya ini punya potensi berkembang. Bisa jadi akan melampaui daerah Semarang dan sekitarnya. Itu kita harus dorong. Jadi di Banyumas Raya, di Semarang, dan kemudian di Solo Raya, ini kan 3 pusat pertumbuhan yang kalau kita dorong maksimal, rasanya juga akan bisa menstimulus daerah lain sama cepat berkembangnya gitu. Kira-kira apa Mas yang akan Anda lakukan untuk Banyumas Raya ketika nanti program seperti apa sih untuk masyarakat Banyumas Raya khususnya? Kalau Purwokerto itu menurut saya akan jadi smart city dan ada universitasnya, kehidupannya hampir bisa dikatakan 24 jam. Nah, tetapi harus disanggah oleh daerah-daerah sekitarnya, Cilacap, kemudian Purbalingga dan Banjarnegara sebagai daerah yang kemudian didukung oleh sektor-sektor pertaniannya juga. Nah, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap ya, sebagian dari Cilacap menurut saya harus didorong sektor pertaniannya. Cilacap mungkin akan bisa dikembangkan menjadi daerah yang khususnya menjadi kawasan industri dan itu harus dilengkapi juga dengan pengembangan pelabuhan yang lebih memadai gitu. Seingat saya misalkan Cilacap dulu dikenal sebagai salah satu pelabuhan ternak yang paling baik gitu. Oleh karena itu sebenarnya ini kan keunggulan dari Cilacap, tapi di situ tidak ada industri atau kegiatan usaha berkaitan dengan peternakan. Harusnya itu didorong. Kemudian juga pergudangan dan lain sebagainya, termasuk juga kawasan-kawasan industrinya. Nah, Purbalingga rasanya dengan Banjarnegara jauh lebih cocok dikembangkan menjadi kota yang maju, modern, tetapi menjadi negara yang kaya dengan kegiatan hasil produk pertanian dalam pengertian luas ya, peternakan, kemudian perkebunan, hortikultura, tanaman pangan dan lain sebagainya. Mungkin itu akan bisa menjadikan daerah Banyumas ini akan menjadi kawasan yang menjadi menarik gitu. Menarik dan smart city ya tadi seperti yang Purwokerto rasanya bisa jadi smart city. Malah kalau ke Semarang kehidupannya kurang jam. Purwokerto ini menurut saya luar biasa ya, dinamis sekali. Semarang malah kurang. Jadi saya harusnya kan ibu kota provinsi itu bisa jauh lebih melesat ya.
Nah, Purwokerto, Semarang, Solo, menurut saya bisa itu jadi Tapi Anda smart city. bahwa Banyumas Raya punya potensi yang luar biasa. Menurut saya luar biasa, luar biasa. Iya, oke. Sekarang saya ke Mas Indra, Mas. Ini kebetulan kan tahun 2018 ini akan terjadi pemilu serentak nih ya, termasuk pilgub, kemudian juga pemilihan bupati dan wakil bupati untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Kalau Anda melihat sendiri, apakah masyarakat di Banyumas ini sebenarnya udah siap atau belum sih? Mereka udah ngeh atau belum sih untuk menghadapi ini semua, Mas? Iya, kalau dibilang Banyumas itu unik ya, artinya bahwa agak lambat panasnya dibandingkan kota-kota lain yang akan menjelang pilkada. Jadi saya melihat perkembangan politik di Banyumas dalam menghadapi pilkada itu baru akhirnya 2 bulan ini baru mulai panas itu, dan saya pikir ini menjadi PR juga ketika yang hadir adalah kembali beliau-beliau lagi kan gitu. Nah, problem itu yang kemudian saya pikir kita nggak bisa menyalahkan beliau-beliau yang kemudian maju, karena ada waktu, rentang waktu, aturan mainnya sudah digedok sudah lama gitu kan. Tapi kemudian respon publik, respon masyarakat menjadi tidak cepat, sehingga ketika hadirnya itu ya gimana lagi gitu loh. Nah, ketika muncul kader-kader baru tidak berani berinovasi menjadi independen atau apa, tapi tetap berpedoman kepada partai politik, dan akhirnya adalah akhirnya bersaing, sama-sama bersaing di yang namanya gerbong partai politik, yang pada akhirnya ya kemudian saya pikir ketika kita bicara survei, kita bicara soal popularitas, ya harus diakui yang kemudian yang lama masih populer dibandingkan mereka yang ingin maju, yang ingin baru seperti itu. Oke, itu sebenarnya faktornya kenapa ya? Apa karena masyarakat sendiri yang enggan menerima, atau nek wong Jawa lamo jajalan gitu? Ya, saya pikir itu juga bagian dari karakteristik kultur masyarakat sini ya. Artinya sangat tidak menyukai konflik, walaupun cablaka, komunitas Banyumas Raya ini, khususnya Kabupaten Banyumas itu memang berusaha untuk memberikan tidak ingin gerasa-gerusu, tidak ke situ. Nah, tapi ketika mendekati momen-momen ini baru kemudian itu, saya pikir ini yang harus cermat ditangkap Mas Ferry. Kalau toh itu karakteristik masyarakat ini menjadi penting, karena ya jujur aja ya kelambanan respon terhadap proses pilkada ini menjadi hal yang saya pikir menjadi catatan penting dibandingkan tempat-tempat lain. Di PR ya. PR saya pikir. Baik juga para calon yang akan bertarung gitu ya. Bagaimana mereka bisa meyakinkan ya kemudian. Tapi saya pikir saya harap apapun yang kemudian dimunculkan oleh partai politik harus direspon positif oleh publik lah ya. Karena bagaimanapun juga ini mekanisme yang sudah disepakati bersama. Dan itu kita harus hormatin itu. Oke, ya kita tahan dulu Mas Indaru dan juga Mas Ferry, karena kita harus kembali jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi nanti di perbincangan malam hari ini, tentu saja setelah yang akan lewat berikut ini.